Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 12 IPS, mata pelajaran sejarah peminatan. Jadi hari ini akan saya paparkan mengenai materi di KD 3.2. Materi ini agak sedikit rumit ya, tapi hubungannya dengan keadaan yang sekarang. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Jadi nanti kita tinjau keadaan di politik yang terjadi di dunia internasional ya, terutama pada akhir Perang Dunia II, yaitu pada waktu itu terjadi sebuah perebutan hegemoni ya, pengaruh. Jadi pengaruh itu bukan hanya soal ikut blok A, ikut blok B, tapi satu sisi mereka juga berkeinginan untuk saling bersaing dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah berdampak pada Indonesia, Pak? Jelas. Jawabannya jelas berdampak. Dan percaturan politik Indonesia selalu tidak akan terlepas dari ketegangan politik ketika akhir Perang Dunia II dan setelahnya, yaitu terjadi perang dingin. Jadi perang perebutan pengaruh dalam segala hal ya, dari blok timur yang di situ Uni Soviet sangat berperan ya, karena merupakan blok komunis. Kemudian yang blok barat adalah Amerika Serikat yang lebih cenderung ke blok liberal atau berpaham liberal. Jadi kedua negara tersebut saling beradu pengaruh ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, yang pertama kita masuk ke materi pengertian dari globalisasi. Jadi globalization atau dalam bahasa Inggrisnya globe memiliki arti mendunia atau bola dunia. Tapi kalau secara umum globalisasi itu adalah sebagai proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat umum atau global, yang batas-batas antar negara itu luluh, sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan antara negara yang satu dengan yang lain itu berjalan secara cepat. Jadi sesuai dengan yang saya bahas tadi, jadi pasca Perang Dingin ya, pasca Perang Dunia II itu perkembangan teknologi di Indonesia tidak bisa dibendung lagi. Banyaknya negara-negara yang merdeka di kawasan Asia dan Afrika, tentunya kemerdekaan secara kurang lebihnya diizini ya oleh negara-negara kuat pada waktu itu seperti Amerika Serikat, Inggris, kemudian Uni Soviet ya. Jadi banyak negara-negara yang merdeka, itu jadi salah satu dampak dari Perang Dunia II. Tetapi merdeka dalam tanda kutip itu harus ada balasan yang setimpal bagi negara-negara yang merdeka itu. Mau ikut mana? Blok A atau blok B atau non-blok? Faktanya secara keseluruhan ketika Indonesia mengatakan bahwa kita ikut non-blok, tapi satu sisi ternyata kita masih terpengaruh terhadap pihak asing. Artinya kita tidak bisa netral di situ. Nah, tekanan besar dari dunia internasional ketika Perang Dingin itu dan disesuaikan dengan keadaan politik juga, maka secara nggak langsung kita tidak bisa untuk menolak adanya globalisasi tersebut. Ciri-ciri dari globalisasi secara umum itu ada 3 poin penting. Jadi yang pertama, ciri globalisasi adalah
meningkatkan interaksi kultural melalui media massa. Kemudian yang kedua, adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Kemudian yang ketiga adalah munculnya para aktor transnasional seperti perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara. Kalau ini sudah pernah saya bahas dulu ya, kelas 11, bahwa kita tidak akan terlepas dari pengaruh asing, karena kita sendiri ketergantungan terhadap teknologi dari pihak asing itu tidak akan kita hilangkan ya. Contohnya seperti kemarin saya mencontohkan bagaimana kita harus menonton sepak bola dunia ya. Jadi di situ kita terpengaruh. Bahkan ketika tidak disiarkan televisi secara gratis, kita bahkan mencoba di situ untuk mencari live streaming ya. Paketan kita harus habis di situ. Kemudian kadang kita juga langganan seperti di Telkomsel itu ya, ada Maxstream ya, kemudian ada di banyak lah gitu ya, yang sering kali kita Mola TV dan sebagainya, itu pun kita langganan ya. Jadi ketergantungan itu ada di situ. Jadi dari pihak asing mereka cukup punya franchise di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional itu hanya punya merek dagang saja yang berlisensi. Kemudian di Indonesia ditaruh orang-orang yang bisa digaji dan keuntungan lebih besar yang didapat dari perusahaan asing tersebut. Dan berikut adalah beberapa contoh ya perusahaan multinasional. Jadi kalau perusahaan multinasional itu adalah suatu perusahaan yang berpusat di sebuah negara atau perusahaan induk, namun memiliki aktivitas produksi atau pemasaran cabang di negara lain. Contoh perusahaan multinasional di Indonesia banyak sekali ya anak-anak ya. Kayak mobil saja kebanyakan dari Jepang, Toyota, kemudian Daihatsu ya, kemudian Honda, itu pasti mereka dari Jepang semua gitu ya. Atau mungkin Asus ya, Acer, itu laptop-laptop dari luar semua ya. Adidas, Nike ya, dari Jerman, perusahaan aparel itu dari Jerman. Jadi jangankan gitu, KitKat aja dari Inggris ya, Cadbury ya dari Inggris. Jadi Unilever dari Inggris ya, dan perusahaan-perusahaan Samsung dari Korea dan sebagainya lah ya. Itu contoh perusahaan multinasional. Dari munculnya perusahaan-perusahaan multinasional itu menimbulkan beberapa dampak ya dari perusahaan multinasional tersebut. Yang pertama adalah pasar cenderung monopoli dan oligopoli sehingga dapat mematikan ekonomi. Kalau seperti ini kita tahu bahwa krisis ekonomi tahun 98 itu sudah memberikan contoh ya. Jadi keadaan global itu sangat berpengaruh dengan keadaan di Indonesia. Jadi krisis ekonomi Asia pada waktu itu juga berpengaruh terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua, perusahaan multinasional sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan politik sehingga membuat masyarakat resah. Jadi ini hampir sama dengan poin yang pertama ya. Jadi meskipun perusahaan itu adalah lebih ke arah ekonomi tidak akan terlepas dari sebuah politik. Jadi keadaan politik di Indonesia pasti menyesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan multinasional tersebut karena banyak kepentingan di sana. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kerusakan lingkungan ya akibat aktivitas industri. Kita tahu bahwa beberapa perusahaan-perusahaan baik asing maupun nasional ya, itu menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Pencemaran aliran sungai, kemudian penebangan hutan ya,
dan sebagainya. Kemudian polusi udara, kita tahu di Gresik sendiri juga seperti itu. Kemudian yang keempat, tentunya berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu kerusakan lingkungan. Dengan kerusakan lingkungan itu perubahan iklim dan kehilangan kekayaan hayati pasti terjadi. Jadi secara keseluruhan dampak perusahaan multinasional kalau kita hubungkan dengan ekonomi cenderung baik. Adanya investasi yang banyak di negara kita juga membuat secara ekonomi kita berjalan. Cuma satu sisi keadaan tersebut ada juga secara kerugian ya yang kita sebutkan tadi. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan globalisasi jelas ya, ada 2 poin penting. Jelas iptek mempengaruhi cepatnya sebuah globalisasi, dan yang kedua adalah pendukung globalisasi sendiri adalah karena kemajuan sebuah teknologi. Jadi kedua poin penting itu sangat berpengaruh. Nah, pada bab ini sudah saya bahas di awal dari penjelasan saya tadi. Berbicara mengenai sejarah perkembangan dari sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, itu bisa kita lihat ketika masa penjajahan pemerintahan kolonial ya. Dalam pemerintahan kolonial itu sudah diperkenalkan oleh pemerintahan Belanda. Yang pertama, masyarakat ya itu sudah mulai diperkenalkan dengan penggunaan senjata-senjata modern. Kemudian mereka juga, orang Indonesia juga dikenalkan dengan sistem pengolahan beberapa hasil bumi ya, seperti tebu untuk menjadi gula, dan beberapa pabrik juga dibangun di Indonesia. Kereta api ya, itu juga sisa-sisa peninggalan dari kolonialisme Belanda. Pembangunan rel dan sebagainya ya, itu. Jadi banyak hal yang diperkenalkan oleh penjajahan Belanda. Diperlihatkan teknologi lain yang digunakan oleh Belanda tersebut. Pemerintah kolonial Belanda juga menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, itu dimasukkan dalam beberapa sistem pendidikan. Jadi kita tahu bahwa beberapa sekolah itu linear dengan penjurusannya ya. Dulu kita tahu ada Stovia, sekolah kedokteran juga lulusannya juga luar biasa, menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional juga ya. Sekarang bagian dari Universitas Indonesia. Kemudian Sekolah Teknik Bandung ya, kita tahu ya Bung Karno saja adalah alumni dari sekolah teknik di Bandung ya. Perkembangannya nanti jadi ITB. Jadi artinya si pemerintahan kolonial juga mengenalkan ya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, dan itu juga dari sebuah bagian globalisasi awal ya, kita diperkenalkan ke dunia internasional. Jika kita berbicara tentang istilah globalisasi, itu tidak akan terlepas dari ketika Perang Dingin dimenangkan oleh blok kapitalis yang kemudian dimotori oleh Amerika Serikat. Dan istilah globalisasi itu serasa tiada henti untuk dikumandangkan dalam percaturan politik serta ekonomi dunia. Dan dampak bagi Indonesia jelas. Secara besar-besaran tahun 1998, era Orde Baru pasca gerakan 30 September, kemudian Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, itu globalisasi seakan arusnya tidak terbendung ya. Jadi benar-benar kita ke arah kapitalisme modern.
Untuk memperjelas materi kita anak-anak ya, ini ada video yang bagus ya tentang globalisasi. The prophets of a brave new world, captains of industry, have visions grand and great designs, but none have room for me. They see a world where everyone is rich and smart and young, but if I live to see such things, too late for me they come. In recent months, more than 1 million people, most of them young, have protested against a new economic order called globalization. This represents one of the greatest popular movements since the 1960s. Surely never before has the human race enjoyed such amazing capacity to create wealth and reduce poverty. Yet never before has the gulf between rich and poor been so vast and inequality so widespread. The facts of globalization are revealing. A small group of powerful individuals are now richer than most of the population of Africa. Just 200 giant corporations dominate a quarter of the world's economic activity. General Motors is now bigger than Denmark. Ford is bigger than South Africa. Unseen by shoppers in the high street, the famous brands of almost everything from running shoes to baby clothes are now made in very poor countries with cheap labor, at times bordering on a form of slave labor. Tiger Woods, the golfer, is paid more money to promote Nike than most of the entire workforce actually making Nike products here in Indonesia. Is this the global village we are told is our future? Or is it merely an old project that used to be run by the divine right of kings and is now run by the divine right of multinational corporations and by the financial institutions and governments that back them? This film is about these new rulers of the world, and especially their impact on one country, Indonesia. Indonesia is where the old imperialism meets the new. This is a country that should not be poor. It's rich in almost everything. Mountains of copper and gold, oil, timber, and the skills and labor of its people. Colonized by the Dutch in the 16th century, Indonesia was plundered by the West for hundreds of years, a debt that is yet to be paid back. Ratusan tahun lamanya Indonesia itu dihisap oleh negara-negara utara. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna. Sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Nah, sekarang didikte oleh IMF, oleh Bank Dunia. Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis sekarang, Indonesia. Karena tidak adanya karakter pada elit. Globalization is used by its champions to suggest a coming together of people of all races, of all countries, and it will relieve poverty, it will distribute wealth. What we're actually seeing is precisely the opposite processes in train, that the poor are becoming markedly poorer, while the very wealthy are becoming staggeringly wealthy. And here are some of the staggeringly wealthy. This is a wedding in Jakarta of the Indonesian elite. Two merchant families are being united. 4 years ago, the World Bank called Indonesia a dynamic economic success, a model pupil of the global economy.
Among the Versace dresses and diamonds are those who've reaped the benefits of the new global freedoms. Freedom to watch money make more money. In this respect, they could be any nationality. Outside this wedding, there's another world. In Indonesia, as many as 70 million people live in extreme poverty. We calculate that it would take an Indonesian worker, like one of the waiters serving here, 400 years to pay for this wedding reception. Less than 5 miles away is the backyard of the global economy, the site of the dynamic success you don't see. This is a labour camp that's home to workers who make the clothes we buy in the high streets and shopping malls. This is the human price paid for our fashionable trainers, our smart shirts, our jeans with a tag that says, "Made in Indonesia." Young people living here who make the famous brands are paid on average the equivalent of 72 pence a day, about $1. That's the legal minimum wage in Indonesia. According to the Indonesian government, it's just over half a living wage. The dormitories are made from breeze blocks and packing cases. When it rains, they flood. There are open sewers and no clean running water. Many of the children are undernourished and prey to disease. While I was filming here, I caught dengue fever, carried by the mosquitoes which infest these slums. It kills children. The conditions here are not very different from workers' camps in other parts of Asia, in Africa and Latin America, where the famous brands are also made cheaply for lucrative Western markets. And this is where they work, in what is called an economic processing zone, which means a vast area of sweatshops. The factories may look modern, but once you step inside, you feel the claustrophobia of the workers, the sheer frenzy of their production, and you see their fatigue. Posing as fashion buyers, we film secretly in this factory. The factories are owned by Taiwanese and Korean contractors who employ cheap labor to make the products of famous brands such as Nike, Reebok and Adidas. We looked at one famous brand, Gap. The working conditions we found are by no means the worst. So you do Gap, of course. You do lots of Gap. And I mean the quality control of Gap, I think, is excellent. In the future, we are trying... We found more than 1,000 mostly young women working crowded together under the glare of strip lighting in temperatures that can reach 40 degrees centigrade. The only air conditioning is upstairs where the bosses are. Working hours can vary and can be increased dramatically when an urgent export order has to be met. In 1967, the Time Life Corporation sponsored a conference in Switzerland that planned the corporate takeover of Indonesia. It was attended by the most powerful businessmen in the world, such as David Rockefeller. The giants of Western capitalism were represented. The oil companies, the banks, General Motors, British Leyland, ICI, British American Tobacco, Lehman Brothers, American Express, Siemens. Across the table were Indonesian leaders approved by General Suharto. For Western business, it was the start of the gold rush which later became known as globalization. The bank presents itself as an economic development agency focused on the reduction of poverty. But in fact, the bank operated during the entire Cold War as an institution that distributed resources to mostly authoritarian regimes in the Third World
that supported the West in the Cold War. So you had the irony of the West claiming that what they were defending in the Cold War was democracy and a certain vision of freedom, but doing so by upholding dictatorships like Indonesia around the world. What they did was they had plenty of projects, some of which surely were valuable, many of which were not. Out of a total of about 30 billion that was loaned. And when I said to the Auditor General of the World Bank, what if a group of Indonesian citizens or even the government were to challenge the World Bank in the World Court over this loss of money? The citizens who bear the burden of this debt never got the money. Why should it still sit on their shoulders to be repaid? And his response was, we would be bankrupted. And I said, why? He said, because this has gone on the world over. Oke anak-anak, itu cukup mewakili ya videonya, bagus sebagai pengantar untuk perkembangan teknologi di era globalisasi. Kemudian materi kita selanjutnya adalah tentang perkembangan iptek ya di era globalisasi secara spesifik, dan teknologi luar angkasa dunia juga kita bahas nanti. Kemudian perkembangan transportasi dan persenjataan itu juga kita bahas ya, hubungannya dengan perang dingin. Kemudian perkembangan teknologi dan informasi secara luas itu juga kita bahas di pasca Perang Dunia II, kemudian perang dingin dan hubungannya dengan Indonesia. Cukup sekian untuk materi pengantar hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.